KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan dihadiri masing-masing saksi peserta pemilu, baik saksi dari Capres-Cawapres maupun partai politik, dan juga disaksikan oleh perwakilan Bawaslu, DKPP, dan para pemangku kepentingan lainnya. Namun pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara ini diskors terlebih dahulu. Untuk memperbarui informasi terkini terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilu, kita bergabung dengan Faris Naufal di gedung KPU. Selamat siang, Faris. Apa saja yang disampaikan Ketua KPU dalam rapat pleno rekapitulasi suara ini? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Untuk yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari pada saat rapat pleno terbuka tadi tidak banyak. Karena saat ini rapat pleno sedang diskors tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, karena Hasyim Asyari bersama dengan 6 anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu di ruang sidang utama gedung DKPP RI Jakarta. Dan kami semua di sini masih menunggu rekan-rekan media menonton bareng dengan layar besar yang disediakan di ruang pers KPU melihat jalannya proses persidangan, karena rapat pleno akan dimulai setelah sidang di DKPP selesai. Dan pada saat tadi Hasyim Asyari membuka rapat pleno ini hanya disampaikan perihal tata tertib dan juga menyebutkan nama-nama saksi yang diberikan mandat, lalu menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan rapat pleno terbuka nanti yang akan menggunakan 2 panel. Namun tadi dijelaskan hanya menggunakan 1 panel terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi. Apabila nantinya ramai dari provinsi telah tiba, nantinya akan menggunakan 2 panel melihat situasi yang ada. Dan Hasyim Asyari juga menjelaskan bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional ini akan dimulai terlebih dahulu dari Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN, karena sudah siap 120 dari 128 PPLN. Lalu memang berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat dari 128 PPLN, ada 1 PPLN yang akan melakukan pemungutan suara ulang, yakni di Malaysia Kuala Lumpur, yang rencananya menggunakan 2 metode, yakni kotak suara keliling dan juga tempat pemungutan suara, yang masing-masing dilaksanakan untuk kotak suara keliling pada 9 Maret 2024 dan tempat pemungutan suara atau TPS itu pada 10 Maret 2024, mengejar target sebelum 20 Maret perampungan seluruh suara rekapitulasi manual untuk pemilu 2024. Pengamanan juga tadi kami lihat dikerahkan di sini dalam mengamankan jalannya pleno terbuka rekapitulasi ini. Ada dari unsur TNI, Polri, dan juga Brimob. Dan bagi pemirsa di rumah juga yang ingin mengikuti rapat pleno terbuka yang dibuka secara umum ini dapat diikuti secara daring melalui YouTube resmi KPU RI. Sementara demikian, Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, Faris, kalau dari sidang etiknya sendiri, poin-poin menarik apa yang mungkin bisa Anda sampaikan dari jalannya sidang ini? Baik, untuk sidang etik sendiri, ini baru tadi dibuka kembali sidangnya setelah sempat diskors pada saat awal-awal sidang dimulai, karena memang Ketua KPU Hasyim Asyari harus membuka rapat pleno terbuka ini terlebih dahulu. Dan untuk poin-poinnya di sini menurut kami yang menarik, teradunya ada 7 anggota KPU termasuk Hasyim Asyari, ada Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idrosi, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. Dan untuk sidangnya sendiri pun kami belum mendapatkan informasi lebih banyak. Kami masih mengikuti bersama-sama di sini menggunakan layar yang besar di ruang pers KPU. Untuk sementara sidangnya masih berjalan. Kami masih menunggu, karena setelah sidang selesai, rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara akan kembali dimulai. Begitu, Putri. Baik, Faris, sidang etik ini digelar apakah karena adanya pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu kemarin, atau seperti apa alasan dibalik digelarnya sidang etik ini? Yap. Sidang ini memang pemeriksaan
dugaan adanya pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu dengan 7 orang teradu yang tadi saya sebutkan, dengan pengadunya Riko Nurfiansyah Ali, dan dengan pokok aduan teradu 1 sampai 7 yang tadi saya sebutkan didalilkan tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data daftar pemilihan tetap atau DPT pemilu tahun 2024. Dan hal inilah yang saat ini masih menjadi concern dalam sidang atau pemeriksaan hari ini di ruang sidang utama Gedung DKPP RI Jakarta, Putri. Baik, terima kasih Faris Noval melaporkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum.